Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kota budaya, kota pelajar, dan kota pariwisata. Secara wilayah, Kabupaten Kulon Progo adalah salah satu kabupaten di daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di paling barat dari 4 kabupaten dan 1 kota madya. Kulon Progo memiliki luas wilayah kurang lebih 58.627,5 hektar yang meliputi 12 kapanewon dan 87 kalurahan dan 1 kelurahan dengan batas wilayah sebelah barat dan utara adalah Provinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan adalah Samudra Indonesia. Akses menuju Kulon Progo dapat ditempuh menggunakan kendaraan pribadi melalui jalan nasional maupun jalur lintas selatan dan atau bisa menggunakan moda transportasi umum, termasuk kereta api dimulai dari Stasiun Tugu menuju Stasiun Wates dengan jarak tempuh kurang lebih 30 menit. Pembangunan jalan tol oleh pemerintah melewati wilayah Kulon Progo. Terdapat 3 titik exit tol, yakni kawasan peruntukan industri Sentolo, perkotaan Wates, dan kawasan Aerotropolis. Untuk menuju wisata Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, dapat dilalui dengan kendaraan pribadi melalui jalan nasional, melewati Kapanewon Wates, Pengasi, dan Sentolo. Kemudian dilanjutkan melalui Jalan Sentolo Mendut, melewati Kapanewon Nanggulan dan Kalibawang dengan jarak tempuh kurang lebih 1 jam perjalanan. Namun, pemerintah masih ingin lebih memperpendek jarak dan waktu dengan rencana jalan bebas hambatan, yaitu melalui Jalan Bedah Menoreh yang melewati Kapanewon Temon, Kokap, Girimulyo, dan Samigalo dengan jarak tempuh kurang lebih 57 km. Keberadaan Bandara Yogyakarta International Airport di Kulon Progo melayani penerbangan domestik maupun internasional menjadi nilai lebih untuk Kabupaten Kulon Progo. Pusat pemerintahan Kabupaten Kulon Progo berada di Jalan Perwakilan Nomor 1 Wates dengan patung Nyi Ageng Serang sebagai tanda titik pusat perkotaan. Sementara itu, kantor DPRD berada di Jalan Sugiman, Pengasih. Banyak bangunan cagar budaya yang sampai saat ini masih dilestarikan, seperti Komplek Makam Raja-Raja Pakualam yang terletak di Dusun Girigondo, Kaligintung, Kapanewon, Temon. Ada juga pesanggrahan yang didirikan oleh Pakualam kelima di sebelah utara Pantai Glagah, merupakan tempat beristirahat setelah para pekerja membuka rawa-rawa menjadi tanah pertanian. Kulon Progo kaya akan keindahan alam yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Puncak Suroloyo terletak di Padukuhan Keceme, Kalurahan Gerbosari, Kapanewon, Samigalo. Dari puncak ini bisa terlihat pemandangan Candi Borobudur, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Sindoro, dan Gunung Sumbing. Pemandangan yang lain yaitu Gunung Kendil, masih di satu area di puncak Suroloyo dengan ketinggian 1019 meter di atas permukaan laut. Jika cuaca cerah, hamparan hijau perbukitan Menoreh yang begitu luas bisa disaksikan secara langsung dari puncak Gunung Kendil ini. Dengan masih adanya ketersediaan lahan, sangat cocok untuk didirikan cottage atau villa. Keindahan pemandangan dan sejuknya udara kebun teh yang berada di Nglinggo, Pagerharjo, Kapanewon, Samigalo telah menjadi destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan sehingga cocok didirikan cottage, resort, atau restoran. Pule Payung menjadi destinasi wisata yang terletak di ketinggian 450 meter di atas permukaan laut yang memiliki panorama alam yang menarik bagi wisata minat khusus yang menawarkan pesona perbukitan Menoreh yang hijau dan indahnya pemandangan Waduk Sermo dilihat dari ketinggian dan banyaknya spot foto yang bisa dikunjungi. Tempat ini berada di Hargotirto, Kapanewon, Kokap, cocok didirikan cottage, resort, ataupun restoran. Melengkapi kekayaan alam di Kulon Progo, terdapat tebing Gunung Gajah dengan ketinggian sekitar 900 meter di atas permukaan laut, luas hamparan sekitar 2 hektar, terletak di Padukuhan Teganeng 2, Kalurahan Hargotirto, Kapanewon, Kokap, yang menyuguhkan pemandangan alam yang indah dengan udara yang sejuk, perbukitan yang hijau. Kota Wates, Bandara Yogyakarta International Airport, Aerocity, dan Waduk Sermo bisa dilihat secara kasat mata. Tempat ini juga sangat cocok didirikan cottage ataupun resort.
Kulon Progo masih memiliki destinasi wisata yang tidak kalah menarik untuk dikunjungi. Waduk Sirmo memiliki pemandangan yang cukup eksotis dan menawarkan keindahan konstruksi bendungan. Selain itu, juga dapat menaiki perahu wisata Waduk Sirmo. Di tempat ini cocok didirikan glamping, camping ground, outbound area, cottage, resort, ataupun restoran. Ekowisata di Kulon Progo siap dijadikan wahana rekreasi. Taman Sungai Mudal dan Kedung Pedut yang berada di Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo merupakan taman sungai yang berupa air terjun dan kolam alami dengan air yang sangat bening. Sumber air dari sungai bawah tanah yang masih sangat jernih dan jauh dari polusi. Untuk menambah daya tarik wisatawan, tempat ini cocok sekali didirikan cottage, resort, dan restoran. Kulon Progo juga terkenal dengan pemandangan persawahan yang luas. Pronosutan View memiliki pesona hamparan sawah bak permadani hijau terletak di Padukuhan Pronosutan, Kalurahan Kembang, Kapanewon, Nanggulan. Selain destinasi wisata di perbukitan, Kulon Progo juga memiliki wisata pantai, Pantai Glagah, Pantai Congot yang terletak di area kawasan Bandara Yogyakarta International Airport, Kulon Progo. Di Pantai Congot ini, terdapat destinasi wisata baru yaitu Jembatan Merah sebagai proyek penangkal banjir Bandara Yogyakarta International Airport. Selain Jembatan Merah, di sisi timur terdapat jogging track yang mengelilingi tempat pelelangan ikan menuju bibir Pantai Congot. Tempat ini cocok dijadikan restoran ataupun tempat kuliner. Salah satu yang menarik dari Kulon Progo adalah masih melekatnya adat istiadat, kearifan lokal, seni, dan budaya tradisional yang masih dipertahankan sampai saat ini. Kesenian Kabupaten Kulon Progo antara lain seni tari anggo, inceling, kuda kepang, krumpiung, tari serimpi, dan sendera tari Sugriwo Subali. Potensi Kulon Progo lainnya yaitu produk lokal unggulan, diantaranya kerajinan serat alam, gula semut, gula kristal, batik, dan masih banyak lagi yang berpotensi ekspor. Pemerintah daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan layanan bagi para pelaku usaha dengan kemudahan berusaha secara digital. Selain itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fasilitas klinik investasi dan coworking space yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah maupun pelaku usaha dalam membahas investasi ataupun kegiatan bisnis lainnya.